Dengan menggunakan prinsip ini bersama dengan keluarga, bisa dipastikan akan terjadi dampak kehidupan yang luar biasa. Suami melihat ketidaksempurnaan istri dengan hati terbuka, begitupun sebaliknya. Ketika ada konflik, tidak berlarut-larut melihat ketidakbaikan. Keduanya malah menyebut bagus itu dan mencoba melihat sisi positif dari konflik tersebut. Konflik bukannya membuka retak-retak pada hubungan suami istri, tapi malah merekatkan hubungan mereka. Jika prinsip ini dilakukan terus-menerus, dilakukan dengan sabar dan konsisten, maka akan terbit rasa percaya antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing merasa tenang ketika keduanya tidak saling bersama. Tidak perlu ada lagi password dalam handphone. Juga tidak perlu ada lagi menggunakan GPS untuk memantau keberadaan pasangan. Tidak ada lagi rasa saling curiga. Kepercayaan melahirkan keterbukaan, sementara keterbukaan akan melahirkan dukungan dan kerjasama. Saling mendukung dan kerjasama satu sama lain akan mewujudkan prestasi dan performa terbaik. Jika prinsip-prinsip ini dilakukan di tempat kerja, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi? Ya, benar, sebuah performa bisnis yang meningkat dengan sangat drastis. Ada banyak perusahaan yang mengalami peningkatan bisnis di saat krisis ekonomi. Saat perusahaan lain melakukan pemutusan hubungan kerja, tapi perusahaan lainnya malah melakukan perekrutan besar-besaran. Pernah melihat fenomena seperti ini? Ada banyak yang seperti itu. Hal ini pasti ada peran dari pikiran para puncak pimpinan perusahaan tersebut. Biasanya yang terjadi di perusahaan tersebut adalah para pimpinannya melakukan disiplin diri untuk berbaik sangka atas kejadian apapun. Sementara sistem perusahaannya diarahkan mewujudkan husnuzon antara setiap karyawan dan stakeholder. Dengan kombinasi husnuzon yang terjalin di level pikiran ini akan mewujudkan menjadi performa bisnis yang dahsyat. Banyak juga karyawan yang menginginkan perusahaannya bisa memberikan tambahan gaji, tapi tidak melakukan husnuzon terhadap perusahaan. Yang dilakukan malah melakukan demo dan pemogotan kerja. Cara ini sudah bisa dipastikan malah akan berujung pada hal yang tidak positif. Yang terjadi adalah para pemimpin perusahaan melakukan spying terhadap karyawan yang vokal. Dan para karyawan juga merapatkan barisan dalam serikat kerja. Di perusahaan tersebut terjadi saling curiga satu sama lain, saling menurunkan etos kerja satu sama lain, yang rugi adalah keseluruhan perusahaan tersebut. Bisa jadi lama-kelamaan perusahaan tersebut akan tutup. Ajaibnya dalam melakukan prinsip husnuzon ini, kita tidak perlu menuntut orang lain melakukannya terlebih dahulu. Mulai saja dari diri kita. Ya, mulai saja dari diri sendiri. Karena kitalah yang membutuhkan keajaiban rezeki. Orang lain, ya orang lain. Kita doakan saja. Ingat, kita satu dan terhubung. Energi positif dari kita lama-kelamaan akan menjalar juga ke orang lain. Bahkan pada benda-benda yang ada di sekeliling kita. Jika prinsip ini dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia, kira-kira apa yang akan terjadi? Wah, Indonesia akan menjadi negara maju yang dahsyat sebentar lagi.